Ketika telah terbit sesuatu dari dirinya yang namanya nur, lalu Tuhan pun bertanya kepada nur. Apa kata Tuhan? Man ana wa man anta. Siapa diriku dan siapa engkau? Apa jawaban nur itu, Bapak Ibu? Anta, anta, ana, ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Lalu Allah bertanya kembali, man anta wa man ana. Siapa dirimu dan siapa diriku? Apa jawabannya? Ana, ana, anta, anta. Aku ya aku, engkau ya engkau. Lalu Allah bertanya untuk yang ketiga kalinya, man ana wa man anta. Siapa aku, siapa dirimu? Lalu dia mengatakan, anta, anta, ana, ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Karena nur ini merasa dirinya yang berdiri dengan sendirinya. Dia merasa dirinya yang qadim. Dia merasa dirinya itu ya, yang ada secara mutlak. Karena dia nur, dia terang. Ibarat bola lampu ini Bapak Ibu. Ini lampu 10 watt berhadapan dengan lampu yang 25 watt. Dia merasa dia yang terang. Makanya dia tidak pernah mengaku anta, ana, aku, engkau. Karena dia tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Karena Allah tahu siapa nur itu. Karena nur itu tidak lain adalah tajalli daripada dirinya sendiri. Kan itu yang dikatakan. Kuntu kanzan mafiyan wa ahbabtu an u'arafa wa khalaqtul khalqal ya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Tuhan. Aku ingin dikenal, aku ingin dilihat, aku ingin disaksikan. Karena aku ingin dikenal, ingin dilihat dan disaksikan. Wa khalaqtul khalqal ya'rifani. Maka aku ciptakan, aku jadikan sesuatu dari diriku sendiri supaya dia mengenal aku, bahwa akulah sebenarnya yang wujud pada dirinya. Namun ketika nur itu tidak mengakui siapa Tuhannya dan siapa dirinya, dan apa yang akan dijawab oleh nur, semuanya sudah berada di alam nazarnya Allah tadi. Sebab kalau aku jadikan sesuatu dari diriku, aku terbitkan sesuatu dari diriku, pasti nanti dia akan mengatakan dialah Tuhan. Ada yang patuh nantinya. Tapi semuanya itu dalam cerita aku, dalam imajinasi aku, karena aku ingin dikenal, kata Tuhan. Karena nur ini tidak mengenal akan rahasia dirinya. Dan nur itu juga tidak mengenal siapa yang bertanya kepada dirinya. Maka disinilah Tuhan mengatakan kepada nur itu, jika engkaulah yang dikatakan diri yang mutlak, engkau yang Tuhan, yang berdiri dengan sendirinya, maka menghilanglah engkau. Aku akan mencari akan dirimu. Kalau aku sudah mampu menemui dirimu, siapa dirimu? Nanti engkau pula yang akan mencari dan menemui aku. Siapa aku yang sebenarnya? Apa yang dibuat Allah? Rencana ini sebenarnya Allah ingin menunjukkan akan rahasia dirinya, supaya nur itu mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Maka hilang dan lenyaplah nur ini, Bapak Ibu. Ya. Kemana dia akan hilang dan lenyap? Karena dia berada di dalam nurun ala nur. Dia berada di dalam nurnya Allah. Ketika dia hilang, dia terlenyap di hadapan Allah, katanya. Namun dia tidak sadar bahwa diri yang di dalam nurnya Allah. Maka dengan mudahlah Allah menemui akan dirinya. Setelah nur itu ditemui oleh Allah akan dirinya, maka apa kata Allah? Sekarang engkau pula yang akan mencari dan menemui aku. Aku akan hilang, aku akan lenyap dan sina di hadapan dirimu. Namun ingat kata Allah, ketika aku hilang dan lenyap, kita tidak akan pernah berjumpa dan bersua lagi. Maka pada saat itulah Bapak Ibu, yang namanya Allah
lenyap sirna ke dalam dirinya. Ke dalam dirinya nur ini. Ibarat pisau Bapak Ibu, ya. Ini pisau. Ketika pisau ini belum punya sarung, maka pisau ini, diri pisau ini dibuatnya sarung. Setelah sarungnya siap dibuat oleh pisau, maka pisau pun sirna lenyap masuk ke dalam sarungnya. Maka ketika Allah lebur, ketika Allah lenyap, ketika Allah sirna, maka lebur lenyap sirna dan hilangnya Allah tiada lain lebur dan lenyap di dalam dirinya nur. Maka ketika itulah nur tadi mencari Bapak Ibu. Wasawa ala dikusainya 7 petala langit, 7 petala bumi, barat, timur, ya, utara, selatan, dicarinya ala panjang-panjang lalek nur tadi Bapak Ibu, mencari namanya nur Allah itu tak berjumpa, tak kunjung bersua Bapak Ibu. Ala capeklah latihannya nur tadi itu mencari yang namanya nur ilahi tadi. Disitulah dia terduduk Bapak Ibu. Ya, kalau lapanek berlari, lapanek berjalan, lapanek keliling-keliling 7 petala langit, 7 petala bumi, itulah bahasanya. Walaupun bumi, langit dan alam belum ada, ini masih di alam nur namanya. Alah capek nur tadi itu berjalan, berlari mencari, ya. Maka dia pun duduk. Ketika dia duduk tadi Bapak Ibu, ketika dia bertafakur, termenung, panjang pandangannya Bapak Ibu, jauh pandangannya itu, maka berkalamlah di dalam hatinya ini. Itu yang disebut namanya kalam batin. Terdengarlah kalam batin di dalam dirinya. Apa kata kalam batin di dalam dirinya? Allah, Allah, Allah. Dia nggak paham, dia tidak sadar, dia tidak mengerti. Bahkan dia kaget. Suara apa ini yang ada di dalam kolbuku? Suara apa ini yang ada di dalam diriku? Mengatakan Allah, Allah, Allah. Sebenarnya Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada nur ini. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah, aku ini Allah, aku ini Allah. Lalu diulang lagi oleh Allah, 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 Allah. Aku ini Allah, aku ini Allah, aku ini Allah. Nur juga belum paham dan mengerti siapa yang berkalam di dalam dirinya itu. Barulah kali yang keempat Allah mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Ketika itulah nur itu baru paham dan sadar bahwa Allah memperkenalkan akan dirinya kepada dirinya nur ini. Pada saat itulah nur itu memberikan jawaban Muhammad Rasulullah. Barulah nur itu paham dan mengerti bahwa Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada dirinya sendiri. Anta Rabbi wa ana abduka. Disitulah pengakuan nur, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Maka ketika nur telah mengenal akan rahasia dirinya, siapa yang wujud pada dirinya, maka ketika itulah Allah telah lebur. Ketika itulah Allah telah lenyap. Ketika itulah Allah itu telah sirna menjadi akan rahasia nur Muhammad itu Bapak Ibu. Ini yang dikatakan Allah. Ana fi nuri. Aku ada di dalam nur. Aku bersembunyi di dalam nur. Aku bersembunyi di dalam terang. Jadi kalau kita ingin mencari dan menemui Tuhan, tidak bisa lagi Bapak Ibu kita mencari dan menemui Tuhan. Karena Tuhan itu telah lenyap dan sirna menjadi rahasia nur Muhammad itu. Maka kenalilah nur Muhammad. Siapa nur Muhammad? Tilik bahwa di dalam nur Muhammad masih ada diri. Ini yang dikatakan
Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri masih ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itu aku, kata Allah. Jadi kalau kita ingin mencari dan menemui Tuhan, cari dan temuilah Tuhan itu di dalam diri sendiri. Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Bahwa pada alam itu terdapat tanda-tanda kewujudan rahasia diriku juga pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah, sesungguhnya aku telah wujud pada dirimu sendiri. Ketika Allah itu telah lebur dan lenyap di dalam diri Nur Muhammad, dan Nur Muhammad telah menyadari pula bahwa yang masuk, yang lenyap, yang menjadi rahasia dirinya itu tidak lain adalah Tuhannya. Maka ketika itu Bapak Ibu, barulah ada namanya Allah. Jadi Allah itu bukan Nur yang memberi nama. Allah itu nama yang diberi oleh diri Tuhan itu sendiri. Disinilah menentukan siapa yang kholik, siapa yang makhluk. Siapa yang abid, siapa yang ma'bud. Siapa zat dan siapa sifat. Inilah untuk menentukan dan membedakan siapa Tuhan, siapa yang hamba. Siapa yang zat dan siapa pula yang sifat. Siapa yang kholik dan siapa pula yang makhluknya. Ini makomnya. Setelah 125.000 tahun, Nur itu tercipta dari dirinya sendiri. Maka pada saat itu pula lah Allah mengambil sumpah kepada sekalian ruh.